Cibuntu dikenal sebagai sentra produksi tahu dengan jumlah produksi per hari berskala besar. Terkenal sebagai sentra karena produksi tahu Cibuntu sudah dikenal enak dan legenda. Terdapat ratusan rumah produksi sepanjang Jalan Aki Padma dan sekitarnya. Hai, balik lagi bareng aku Krista Snuman di acara Sokoguru Explore. Hari ini kita akan mengeksplor sentra tahu terbesar di Jawa Barat, sentra tahu Cibuntu. Cibuntu diawali oleh kisah seorang imigran Tiongkok bernama Babah Empe. Babah Empe disebut sebagai seorang pelopor tahu di Cibuntu. Awalnya Babah Empe berjualan seorang diri, hingga akhirnya dia merekrut beberapa orang Cibuntu asli untuk belajar membuat tahu. Pada tahun 1947, Babah Empe pulang ke negeri Tiongkok dan menitipkan usaha tahunya pada salah satu pegawainya. Pada tahun 1980-an, banyak pabrik tahu bermunculan, sehingga Cibuntu menjadi sentra home industry tahu pertama di Bandung, bahkan menjadi sentra terbesar di Jawa Barat dalam produksi tahu. Lebih dari 100 produsen tahu ada di kawasan ini, mulai dari bahan mentah, bahan baku, sampai distribusi pun terjadi di jalan ini. Untuk produksi skala besar, kita bisa lihat di brand-brand tahu yang berada di pinggir jalan Cibuntu. Brand-brand ini membutuhkan kedelai dari ratusan kilo sampai puluhan ton per hari. Eits, tapi tunggu dulu, di dalam itu ada yang lebih lagi. Cibuntu dengan ratusan pengrajin bukan hanya tersebar di jalan ini, tapi lebih banyak lagi di gang-gang kecil sekitar Aki Padma. Bisa jadi tahu yang kita makan sehari-hari berasal dari gang ini. Memang sih secara produksi tidak sebanyak yang ada di jalan utama, tapi variasi tahunya sangat menarik. Yuk kita eksplor! Halo Ibu, lagi bikin tahu apa nih? Ini lagi bikin tahu bungkus. Oh, kenapa sih Bu? Caranya masih tradisional, ini menarik banget loh. Karena ini dari tahun 80-an, customer masih membutuhkan tahu kayak gini buat batagor gitu. Oh, dan untuk batagor iya. dan lain-lain. Bakso tahu juga bisa. Oke, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Sampai ketemu lagi. Yuk kita explore lagi. Wah, gelap ya. Kita kanan kiri nih. Kanan aja. Halo Pak. Ini Ya, tahu Neng. Sumedang ya? Iya, Wah, ada juga ternyata tahu Sumedang ada di di sini. sini. Udah berapa Ada. lama Pak? Udah lama sini, udah hampir 10 tahun lebih lah. Udah 10 tahun Iya. lebih. Nah, biasanya yang beli tahu Sumedang tuh dari mana aja sih? Banyak sih penjual sekarang mah banyaknya yang pakai keliling asong, yang di pasar ada gitu. Banyak. Banyak. Wah, enak. Boleh dicicipin tuh? Mau cicip boleh Pak? Boleh. Oke, satu ya. Iya, boleh. Sob. Wow. Nah, ini pasti mantap karena baru Mantap, panas. mantap pasti. Di antara rumah produksi skala kecil, ada juga rumah produksi skala besar berdiri di sini. Ini dia pabrik tahu Sutra Galih Dabeda. Setiap harinya ia memproduksi tahu Sutra sebanyak 5 ton atau lebih. Distribusinya menyebar ke seluruh area Bandung. Bahkan tahu Cibuntu dikirim setiap harinya ke Jakarta serta daerah-daerah lain di Jawa Barat. Pak, boleh ceritain nggak proses perkembangan dari bisnis Bapak ini gimana sih sampai akhirnya bisa segede ini? Ya, proses dari awal produksi tahu Sutra, emang ini dari turun-temurun, dari bapak, dari kakek, pertama dari kakek ke bapak, terus diterusin sama saya. Cuman saya dari nol, produksi tahunya dari nol, dari mulai 15 kilo kacang. Terus dikembangkan sama saya, dijual sendiri lama-kelamaan dari mulut ke mulut, dikarenakan tahunya enak, beda sama yang lain, makanya pada datang sendiri tuh, pada ngerasain, pada datang sendiri. Ya alhamdulillah, yang tadinya 15 kilo terus berkembang 30 kilo, 50 kilo, ya alhamdulillah berkembang terus, sampai sekarang sudah 13 tahun berjalan, alhamdulillah sudah mencapai pernah malahan sampai 7 ton satu hari. Wow. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gitu, ya. Dari 15 kilo. Ya, kalau sekarang ya 6 ton lah. Karena ada COVID, ya. ada agak turun sedikit. Agak gitu, turun ya. dikit. Hmm. Nah,
Kalau yang membedakan tahu Bapak dengan tahu sutra yang di Cibuntu lainnya apa? Jadi gini, cara membedakan tahu sutra sama tahu yang lain, emang di Cibuntu banyak produsen-produsen tahu sampai ratusan di Cibuntu banyak. Emang ada perbedaan dari cara pengolahannya, perbedaan dari cara kerjanya juga beda sama tahu yang lain. Terus dari teksturnya juga udah beda. Dari tekstur, terus dari bahannya juga ada perbedaan, terutama dari cara kerjanya. Gitu. Cara kerjanya? Ya, teksturnya kan tekstur tahu beda-beda kan. Iya. Ada yang keras, ada yang lembut kan gitu. Ada yang kesat juga ada. Nah, kalau tahu sutra ciri khasnya lembut. Iya, tadi pas dimakan Ya, langsung lembut banget ya rasa. itu lembut dalamnya itu. Oh, Itu dari cara pengolahan sama bahan gitu. oke. Nah, bahas tentang bahan nih. Kan kedelai salah Ya. satu, bukan salah satu malah, Ya. bahan utama, pokok, ya. bahan pokok dari tahu. Gimana nih keadaan kedelai sekarang? Mungkin kalau ngomong-ngomong masalah kedelai sekarang, ini teh yang selama saya produksi selama 13 tahun, sekarang yang paling parah. Oh, kenapa tuh? Ya, dulu harga kedelai normalnya harga kedelai teh di harga 6.000. Oke. 6.500 masih normal lah. Kan sekarang udah 12.500. Oh, Itu kenaikannya sangat melonjak. itu lebih dari ya, 2 kali lipat. Ya, itu. Sekarang yang paling parah sesudah Covid. Oh, Kalau dulu mas selama saya produksi selama 13 tahun belum pernah harga sampai 12.000, belum pernah. Paling tinggi teh 9.000. Paling tinggi itu teh. Sekarang mah udah mencapai 12.500. itu ngaruh ke harga jual tahu. Oh iya. Jadi kemarin mah sampai banyak produsen tahu yang gulung tikar juga. Banyak. Dikarenakan biaya produksi melambung, harga jual rendah, susah. Iya, susah. Karena Covid, mungkin karena Covid jadi susah gitu. Kalau saya disiasatinya gini, harganya ditaikin lagi gitu. Kalau nggak ditaikin ya pasti saya juga Berat. iya. Sekarang kalau dulu kan dulu kacang kedelai waktu harga 7.000 itu tahu satu loyangnya cuman 32.000. Oke. Ya. Sekarang mah 55.000 sampai 70.000 satu loyangnya. Itu dikarenakan kacang kedelainya hampir 2 kali lipat harganya. Oke. Melonjak. Mau nggak mau ya? Iya, berarti. mau nggak mau itu harus. Kalau nggak ditaikin ya pasti saya juga gulung tikar juga sama. Gitu. Ya. Untungnya banyak customer yang setia. Alhamdulillah, customernya banyak yang mengerti juga. Ada yang ya nggak apa-apa lah. Harga mahal yang penting tahunya ada gitu yang mengerti. Udah sekarang mah udah umum katanya. Karena kan di berita-berita kan banyak di televisi ada pemberitaan bahwa kacang kedelai sekarang melonjak tinggi. Ya. Sampai sekarang belum turun lagi. Kedelainya Belum turun lagi sekarang teh. Iya. semoga cepat kembali turun. Ya, mudah-mudahan ya. Insya Allah kalau kedelainya turun lagi, harga tahu pasti turun. Produksi pasti bertambah lagi. Ya, bertambah lagi. Dulu sampai 7 ton, sekarang kan menurun sampai 6 ton, 5 ton malahan mah pernah. Sekarang alhamdulillah agak naik lagi gitu. Mudah-mudahan kalau kedelainya turun, produksi bisa naik lagi. Amin. Ya. Semoga cepat selesai. Ya. Oke, terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Skala besar atau kecil, harga kedelai berpengaruh besar ke produksi tahu Cibuntu. Terlebih 3 bulan ke belakang, harga kedelai yang meroket dari 7.500 ke 11.240 per kilo membuat para produsen kalut. Kedelai yang digunakan Indonesia hampir 100% impor. Kondisi internasional yang tidak menentu membuat kedelai harganya melonjak seperti yang ditunjukkan indeks SOY. Kali ini saya akan bertemu Kang Iwan sebagai distributor kedelai di Cibuntu. Kemarin kan sempat ada masalah dengan harga kedelai. Betul. Sedangkan kan kedelai itu bahan baku utama dari pembuatan tahu. Itu sebenarnya ada apa sih? Ya, jadi
banyak isu yang saya dengar di Amerika, katanya ada 80.000 supir yang ngangkut kacang tapi tidak divaksin. Terus ada isu lagi karena kacang kedelai diborong sama Cina ke Indonesia, cuman kebagian 1 tongkang kalau nggak salah, 1 kapal tongkang itu kalau nggak salah, dan itu pun terlambat datang ke Indonesianya gitu. Itu yang menyebabkan kesulitan bahan baku sebenarnya. Ya, betul. Makanya kenapa kemarin dibatasi kacangnya itu karena faktornya beberapa itu gitu. Setelah harganya kan jadi naik, terus gimana pengaruhnya kepada distribusinya, Kang Randy? Ya, untungnya konsumen ngerti karena kacang dibatasi, tapi konsumen juga dibatasi produksinya yang biasanya 50 sampai 60 papan. Mungkin kemarin waktu ada masalah kacang dibatasi itu paling 30 papan, 20 papan, mungkin segitu. Gitu. Kalau kondisinya sekarang kayak gimana? Untuk sekarang alhamdulillah normal, nggak ada masalah sama sekali. Alhamdulillah kacang sekarang udah nggak dibatasi, mau beli berapa puluh ton pun bisa kalau ada uangnya. Oke. Gitu. Untuk secara harga kayak gimana? Udah kembali normal juga atau ada perubahan? Mungkin harga untuk sekarang kayaknya masih dibilang normal. Cuman ya sebenarnya mah dari harga 6.700 lonjaknya lumayan jauh itu sampai sekarang di harga 11.800 sampai 11.850 udah. Itu harga per hari ini? Ya, harga per hari ini. Nggak tahu kedepannya kita apakah bisa turun atau naik, itu gimana nanti indeks soybeannya jalan gitu. Indeks kedelai hari ini tuh gimana? Untuk indeks kedelai hari ini mungkin masih di kisaran 1625. Itu masih aman, masih normal. Kita nggak tahu kalau misalkan kedepannya nanti sehari kemudian dia apakah turun atau naik, gimana tergantung nanti bukanya di jam 8, penutupannya di jam 2:30 pagi-pagi. Gitu. Masalah kedelai yang fluktuatif tidak menyurutkan ide-ide cemerlang di Cibuntu. Justru inovasi inilah yang membuat Cibuntu tersohor dengan tahu sutra, tahu susu, tahu keju, bahkan ada juga tahu mentega. Bapak M. Zamaluddin bukan saja menjadi yang dituakan di Akipatma Selatan, tapi juga mengembangkan usahanya bernama Tahu Puring sampai ke 7 cabang di Indonesia. Dari resep, pemasaran, sampai model bisnis, dia melakukan modernisasi dan revolusi. Dengan semangat revolusi itu, Tahu Sutra jadi naik kelas sampai sekarang. Pak, Bapak kan dikenal sebagai pelopor tahu. Boleh diceritain nggak Pak, kenapa Bapak memilih untuk membuat tahu yang berbeda daripada yang lain? Ya karena saya hobi makan tahu gitu kan dulunya. Jadi saya ngerasain tahu itu kok rasanya gitu-gitu aja gitu kan. Makanya saya nyoba-nyoba bikin ya tahu sutra seperti ini. Sebenarnya tahu sutra ini mix dari tahu Sumedang dengan tahu Cibuntu Bandung gitu kan. Saya mix, saya coba ternyata alhamdulillah berhasil gitu kan. Jadi tahu ini emang beda dari yang lain, dari rasa, dari tekstur gitu kan. Jadi makanya saya bikin tahu sutra, terus bikin juga tahu susu juga ada gitu kan. Kayak gitu. Nah, berarti kan tadi udah ada beberapa. Inovasi lainnya dari segi bentuk dan rasa tuh ada apa aja sih Pak? Ya,
Terus dari bentuk kita nyoba bikin yang tahu stick gitu, tahu yang panjang-panjang seperti itu, yang kayak sosis. Yang kayak sosis. Terus saya pernah nyoba itu, terus dari rasanya kita udah tahu keju, tahu susu gitu kan. Malah tahu pedas juga. Sekarang udah mulai rame lah, semua banyak yang bikin tahu pedas juga. Dulu kita pernah nyoba juga bikin sama, ya kita dari segi rasa aja. Apa yang bisa dimasukin ke tahu ya kita coba. Jadi rasa unik macam-macam, bentuk juga bukan cuma kotak tapi ada yang bentuknya Ada yang bentuk stick. panjang. Menarik ya Pak. Berarti kalau untuk brandingnya sendiri, Bapak gimana nih caranya? Ya kalau brandingnya ya kita seperti bikin jaket seperti itu kan untuk pedagang-pedagang. Terus jadi kita pakai iklan-iklannya ya kayak iklan berjalan lah kayak gitu. Kita bikin gantungan kunci biar brand kita ini dikenal orang gitu kan. Ya semuanya ya dibikin ini aja biar orang itu gampang ingat gitu. Jadi kita bikin stiker, pedagang-pedagang tempelin stiker kayak gitu biar orang ini sering lihat merek kita aja. Terus orang penasaran, kalau udah penasaran ya mereka pasti pengen coba. Setelah coba kalau emang tahunya enak ya orang pasti balik lagi, alhamdulillah. Karena kita punya yang beda, makanya saya nggak cari pasar gitu kan. Jadi kita bikin pasar sendiri aja karena harganya juga kita emang beda juga. Jadi orang karena sering ngeliat logo dan jaket jadi langsung ingin ngerasain. Ya penasaran apa sih itu, penasaran kan. Jadi ini apa sih logo ini gitu kan. Tahu ini karena tahu kan banyak gitu kan. Ya kita bikinnya seperti itu aja brandingnya. Oke, tadi kan udah segi branding, inovasi, rasa, dan juga bentuk. Ada inovasi lain nggak Pak yang Bapak? Ya kalau saya sih kalau seperti di pabrik gitu kan, kita untuk kontrol kualitas, kita pasang CCTV seperti itu, pakai toa gitu kan, biar walaupun kita sedang di luar kota, kita bisa kontrol pegawai biar kualitasnya terjaga seperti itu. Karena tahu sutra ini emang beda kualitas dengan yang lain gitu. Sentra Tahu Cibuntu merupakan warisan peradaban yang memberikan kekayaan pangan dan juga penghasilan bagi masyarakat lokal di bidang UMKM tahu dan tempe. Tantangan yang harus dihadapi Cibuntu antara lain bagaimana masyarakat pengrajin bisa mengatasi masalah terkait bahan baku yang membuat Cibuntu terus berdaya disebabkan dari ketekunan perajin dalam memperkuat corak produksinya dan mengenalkan jejak pangan tahu semakin luas dengan rasa yang dikenal gurih, enak, dan inovatif. Saya Kistas Numan, sampai ketemu lagi di Soko Guru Explore selanjutnya.